Hello Yurubun, dengan aku Mila, melanjutkan kembali drama Ruler Master of the Maze episode 12, 13, dan 14. Yep, ini langsung 3 episode ya. Tanpa berlama lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Dan di wayang itu ada perkataan ingatlah masa lalu. Ratu pun langsung mengingat perkataan Demok yang berkata seperti tadi saat menemui dirinya. Sedangkan Kasim Utama melihat Ratu ketakutan. Ratu pun menengok ke arah Pangeran Lisan. Ia merasa terkejut ketika melihatnya. 옛일지요. 옛일을 기억. 황후피. 지금 등불을 켜라. 그만. Setelah kejadian itu, Ratu telah sadar dan ia berkata ke menterinya itu kalau Ratu sementara tidak akan melawan Putra Mahkota, tetapi ia akan melawan Demok. Ratu mengira kalau dalang wayang pertunjukan tadi adalah ulahnya Demok, kelompok Pyunso yang membongkar masa lalunya. Keesokannya, Pangeran Lisan bertemu dengan Ratu. Di dalam hati Ratu berkata ketika ia melihat Putra Mahkota adalah seorang putra hina dari selir Dayang Yongbin, yaitu ibu kandungnya Pangeran Lisan. 난 영빈의 자식아. 어서 앉게. Di sana, Pangeran Lisan di depan Ratu berkata kalau Demok mencoba ingin membunuhnya. Ia menceritakan kalau dirinya diceburkan ke dalam laut. Pangeran Lisan belum mengetahui kalau sebenarnya dalangnya adalah Ratu. Selanjutnya, Pangeran Lisan berkata kalau Demok saat ini telah merencanakan melengsarkan Ratu dengan cara memilih Ratu baru. Pangeran Lisan menambahkan kalau orang pilihan Demok tidak boleh menjadi Ratu istana dan harus mencegahnya. Ratu kemudian setuju dengan perkataan Pangeran Lisan. Setelah Pangeran Lisan pergi, Ratu berkata ke kakaknya kalau untuk saat ini Ratu akan membiarkan Pangeran Lisan untuk hidup. 당분간 살려두겠습니다. 아시겠습니까, 마마? 지금은 세자의 시혜를 빌려 싸우는 것이 우선입니다. Sedangkan di lain tempat, Pangeran Lisan bertemu dengan Wagun. Di sana ia memperlihatkan pil bunga popi kepada Wagun. Wagun tentu saja pura-pura tidak mengetahuinya. Pangeran Lisan meminta tolong untuk mencari tahu pil bunga popi tersebut. Wagun pun kemudian mengambilnya dan berkata kalau ia akan segera mencari tahu pil bunga popi tersebut. Sedangkan Gaen di istana disuruh kembali oleh Ratu untuk mengambil kotak bambu. Ia pun mengambil kotak bambu tersebut ketika Lisan sedang tertidur pulas. Dan saat Gaen ingin kembali ke Ratu, ia pun dipanggil oleh Mei. Mei sengaja memanggil Gaen karena di sana Mei mengetahui kalau Gaen disuruh oleh Ratu. Ia pun menukarkan bambu Lisan dengan miliknya. Di situ Gaen tidak menyadarinya. Lisan dibangunkan oleh pengawalnya untuk segera minum pil bunga popi. Lisan langsung mencari pil bunga popi tersebut tapi tidak menemukannya. Pengawal Lisan memberi kabar ke Pangeran Lisan mengenai kabarnya Lisan. Pangeran Lisan terkejut melihat kondisi sahabatnya itu. Di sana, ia memperhatikan wajahnya Lisan yang mirip dengan anak perempuan yang waktu itu diracuni oleh bunga popi. 이전아! 어찌된 일이냐? 뭐게 당한 것이냐? Ia langsung bertanya ke Lisan siapa yang meracuninya. Lisan menjawab kalau Demoklah yang melakukannya. 대체 누가? 대복입니다. 대복이 저를 중독시켰습니다. 왜 이제 오신 겁니까? Lisan yang sudah merasakan kesakitan, Pangeran Lisan langsung berjanji ke sahabatnya itu kalau ia akan segera membawa pil bunga popi tersebut. 제가 죽으면 이 가마를 쓰고 다시 왕자의 Malam harinya, Pangeran Lisan menerobos masuk ke kediaman Demok. Ia dan pengawalnya ketahuan, mereka pun dikejar. Dan ketika itu, Pangeran Lisan serta pengawalnya memasuki salah satu ruangan. Dan di dalam ruangan tersebut ternyata ada Wagun. Pangeran Lisan dan Wagun sama-sama terkejut. Dan tiba-tiba, Demok ingin memasuki ruangan Wagun. Wagun menyuruh kakeknya untuk menunggu sebentar. Dan betapa kagetnya Pangeran Lisan mendengar Wagun memanggil Demok dengan sebutan kakek. Setelah Pangeran Lisan bersembunyi, Demok memasuki ruangan Wagun. Ia tahu kalau ketua pedagang menerobos masuk ke rumahnya. Demok pun membiarkannya dan langsung pergi.
Pangeran Lisan langsung keluar dari persembunyiannya dan berkata kalau ia membutuhkan pil bunganya. Wagun kemudian memberikan sambil berkata kalau dirinya akan menjelaskan semuanya nanti kepada Pangeran Lisan. Sedangkan di istana, Lisan dengan keadaan yang lemah, ia menyatakan cintanya ke Gaen. Tapi Gaen tidak bisa membalas cintanya. Lisan tahu kalau Gaen mencintai Pangeran Lisan. Dan datanglah Pangeran Lisan untuk memberikan pil bunganya kepada Lisan. Lisan berterima kasih kepada Pangeran Lisan karena telah menyelamatkan dirinya. Dengan kejadian itu, Pangeran Lisan baru mengetahui kalau Demok pasti membuat pil bunga popi yang sangat banyak. Dan ia yakin kalau para menteri istana juga meminumnya. Maka dari situlah Demok bisa mengendalikan istana. Ia pun menyuruh Profesor Wubu untuk membuat pil penawar bunga popi. Dan Profesor Wubu menjawab kalau itu akan lama waktunya. Keesokannya, Ratu memberitahu kepada para menterinya dan Lisan kalau ia segera menyeleksi calon ratu baru untuk istana. Calon ratu dengan kandidat anak-anak menteri dan salah satunya adalah Gaen. Gaen disuruh kembali oleh Ratu untuk membantunya mengikuti ajang calon ratu istana. Ratu ingin jangan sampai pilihan Demok lolos untuk menjadi kandidat ratu selanjutnya. Makanya ia menyuruh Gaen. Pangeran Lisan yang menyamar sebagai penjaga istana, ia terkejut melihat ada Gaen di dalam pemilihan calon ratu istana. Gaen memakai nama palsunya. Dengan pemilihan ratu baru selanjutnya, datanglah Wagun yang ikut menyeleksi penilaian kandidat calon. Wagun menatap sinis melihat wajahnya Gaen. 간택 심사를 나왔습니다. 화군이가 아니니 네가 무슨 자격으로 나서겠다는 것이냐? 그 자격으로 나설 것입니다. Setelah pemilihan calon ratu selesai, Pangeran Lisan bertatap dengan Wagun. Di situ, Pangeran Lisan mencuekkan Wagun. Wagun tetap mengejar Pangeran Lisan. Ia meminta Pangeran Lisan untuk berbicara sebentar. Kemudian, Pangeran Lisan memulai pembicaraannya. Ia meminta Wagun untuk tidak bertemu dengannya karena Wagun adalah kelompok Byunso dan misi Pangeran Lisan adalah untuk menghancurkan kelompok Byunso. Wagun tentu saja tidak terima mendengarnya. Ia langsung memanggil Pangeran Lisan dengan sebutan Putra Mahkota. Pangeran Lisan terkejut dari mana Wagun mengetahui dirinya kalau ia adalah Putra Mahkota. Wagun menjelaskan kalau ia mengetahui Pangeran Lisan Putra Mahkota sudah 5 tahun silam ketika ia bertemu dengan Pangeran Lisan di rumah kaca. 언제부터 알고 계셨습니까? 온실에서 처음 있었습니다. Wagun pun melanjutkan kembali kalau dirinya lah yang menyelamatkan Pangeran Lisan pada saat jatuh dari jurang ketika kakeknya ingin membunuh Pangeran Lisan. Kemudian Wagun berkata kembali, ia sengaja menyembunyikan detak jantung Pangeran Lisan untuk mengelabui kakeknya. Kemudian Wagun menyatakan perasaannya kalau ia mencintai Pangeran Lisan. Ia sampai rela menjadi ketua kelompok Byunso demi melindungi Pangeran Lisan. Dengan sedihnya, Wagun meminta Pangeran Lisan untuk tetap berada di sampingnya dan tidak pergi. Wagun berkata kalau ia sudah banyak berkorban demi Pangeran Lisan. Tapi, kenapa Pangeran Lisan tidak melihatnya? 점백으로 저의 심장을 먹버진 눈을 속였지. 좋아합니다. 저를 은혜합니다. 수가 되는 조건으로 두령님을 해치지 않겠다. 오로지 저를 위해 대편수가 된다. 제 앞에서 사라지지 마라. 그러니까 욕심입니까? 더 노력해야 절 돌아봐 주실 겁니까? Sedangkan Pangeran Lisan tidak mengerti dengan takdirnya, yang dimana kalau Demok ingin membunuhnya tapi malah cucunya sendiri yang menyelamatkan hidupnya. Dengan perkataan dari Wagun, Pangeran Lisan menyadari kalau yang ingin mencoba membunuh dirinya ke laut adalah ratu, bukanlah kelompok Byunso. Keesokannya, pemilihan calon ratu ditetapkan 3 teratas, yaitu salah satunya adalah Gaen. 소연. Pangeran Lisan tentu saja tidak terima. Ia langsung pergi menemui Lisan dan memarahi Lisan. Ia berkata ke Lisan kalau dirinya tidak akan menyerah mengenai Gaen. Begitu juga dengan Lisan tidak mau kalah dari pangeran. Ia berkata akan mengembalikan posisi Pangeran Lisan seperti semula tapi tidak untuk Gaen. 아는 자격이 없으십니다. 가은이만은 수 없다. 저 역시 구할 수 없습니다. 이 가면을 원하십니다. 들지요. 제가 들을 나타나라. 가은 나가신 만큼은 이만은 애드릴 수 없습니다. 이소나! Di istana, Gaen menceritakan ke Mei mengenai ratu yang akan membesarkan nama ayahnya.
Mei di situ menyadarkan Gaen kalau Gaen tidak boleh percaya dengan ratu, karena ratu ahli memanfaatkan orang demi kepentingannya. Mei juga memberitahu kalau ratu lah yang mencoba membunuh ketua pedagang pada malam waktu itu. Malam harinya, Lisan sangat kesal dengan perlakuan Pangeran Lisan. Ia pun memberitahu ke pengawalnya kalau Pangeran Lisan adalah putra mahkota yang asli. 오부상 드랑이 진짜 세자다. 내 이 용상의 진짜 세자. 내가 가봐야 할 곳이고. Semakin dendamnya Lisan dengan Pangeran Lisan, ia pun bertemu dengan Demok dan mengatakan kalau Lisan ingin menjadi raja sesungguhnya. Ia juga mengatakan alasannya kalau ia ingin menjadi raja sesungguhnya karena putra mahkota asli masih hidup. 제가 가짜가 아니라면 진짜가 떠야 합니다. 대목 어르신, 진짜 세자가 살아있습니다. Sedangkan Wagun dipanggil oleh kakeknya. Di sana Wagun melihat kondisi Gon yang sudah babak belur. Demok langsung memarahi Wagun. Ia sudah mengetahui kenapa Wagun ingin menjadi ketua Pyunso, karena ingin melindungi putra mahkota yang masih hidup. Demok merasa kecewa dengan cucunya tersebut. 진짜 이유를 알게 되세요. 하구나. 우상두령이 세자라고 하더구나. 나 대목이 죽이 다른 사람도 아닌. Wagun dengan beraninya berkata ke kakeknya kalau ia akan bunuh diri jika kakeknya itu mencoba membunuh putra mahkota. Dengan teganya, Demok menyuruh penjaganya untuk mengurung Wagun supaya tidak bisa keluar. Wagun pun berteriak histeris kepada kakeknya supaya Pangeran Lisan tidak dibunuh. 보부상두령이 좌절한 사실을 아셨다. 할아버진 좌절을 해야지 않겠다. 조를 지키지 않고 자결할 것입니다. 형의 가두고 내 허락 없이. 자초의 마음을 얻어보자. 저를 살려주세요. Di lain tempat, Lisan memberanikan diri untuk membuka topengnya. Gaen terkejut di depannya adalah Lisan. Gaen kemudian menangis. Ia berkata kalau dirinya dan keluarga Lisan sudah lama mencari keberadaan Lisan. Di situ, Lisan menjelaskan kalau gara-gara Pangeran Mahkota, ia disuruh memakai topeng tersebut. Sedangkan Pangeran Mahkota asli kabur sejak saat itu, dan ia menjadi raja palsu dan diancam oleh Demok. Lisan juga mengatakan kalau Pangeran Mahkota asli adalah ketua pedagang. Selama ini ketua pedagang membohongi Gaen. 아는 자입니다. 아가씨, 그자가 진짜 세자입니다. 천수를 알고 있는 그자가 신을 참수한 자입니다. Gaen yang mendengarnya ia langsung dendam kepada Pangeran Lisan. Dari situ Gaen bertemu dengan Pangeran Lisan. Ia memperlihatkan surat Pangeran Lisan yang menyuruh ayahnya waktu itu untuk menginterogasi mengenai air. Gaen menanyakan apakah benar Pangeran Lisan yang membunuh ayahnya. Lisan langsung meminta maaf kepada Gaen atas salahnya. Di sana Pangeran Lisan ingin mencoba menjelaskan, tapi Gaen langsung memotong pembicaraannya dan tidak mau mendengarnya. Setelah itu Pangeran Lisan pergi dan menangis. Lisan mendatangi Gaen dan mencoba untuk menenangkan Gaen sambil berkata kalau dirinya akan melindungi Gaen. 아무 걱정 말고 제가 지켜드리겠습니다. Di lain tempat, Demok bertemu dengan pengawal Lisan. Ternyata pengawal Lisan selama ini adalah antek-antek Demok. Ia di sana memberitahu kalau putra mahkota dan Lisan mencintai gadis yang sama yang bernama Gaen. Keesokannya, pengawal tersebut berpura-pura baik di depan Lisan. Di sana, ia menanyakan surat apa yang diberikan oleh Demok. Lisan pun menjawab kalau Tuan Demok ingin Lisan membunuh putra mahkota. Dan saat ia berhasil membunuh putra mahkota, Lisan akan menjadi raja yang sesungguhnya. Malam harinya, Lisan bertemu dengan putra mahkota. Pangeran Lisan sangat marah karena Lisan telah memberitahu jati dirinya sebenarnya kepada Gaen. Lisan menjawab awalnya Lisan yakin kalau Pangeran Lisan adalah sahabatnya. Tapi gara-gara Pangeran Lisan, ayahnya terbunuh serta ayahnya Gaen. Ia juga percaya kalau Pangeran Lisan akan memimpin dengan cara yang berbeda. Tapi ternyata dengan teganya Pangeran Lisan memakaikan topengnya ke dalam dirinya Lisan. Pangeran Lisan ingin menjelaskan, tapi di sana Lisan tidak menerima alasan apapun. Kemudian Lisan berkata kalau ia tidak akan pernah mengembalikan tahta kepada Pangeran Lisan, karena ia sudah memberitahu Demok kalau Pangeran Lisan masih hidup. Ini adalah hadiah terakhir persahabatan Lisan dengan Pangeran Lisan.
Ia pun menyuruh Pangeran Lisan untuk lari karena perbatasan semua akan ditutup untuk menangkap Pangeran Lisan. 대목 앞에 미끼로 던져두고 변명은 필요 없습니다. 마지막 만남이 되군. 그게 무슨 말이냐? 이선아! 제가 대목에게 자저가 살아있다고. Selanjutnya, Mei mendatangi Pangeran Lisan. Ia berkata kalau Gaen dibawa oleh kelompok Pyunso. Gaen sudah berhadapan dengan Demok. Ia dengan berani mengatakan kalau Demok adalah dibalik semua kesengsaraan negara Joseon. Dan datanglah Pangeran Lisan yang sudah ditangkap oleh kelompok Pyunso. Akhirnya Demok bisa melihat dengan matanya sendiri kalau musuhnya yaitu Pangeran Lisan masih hidup. 널 구하러 왔구나. Dan episode bersambung. Ditunggu kembali ya episode selanjutnya. Kamsahamnida.